Bioflok, sistem budidaya higienis dan efektif. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati yang sangat berlimpah. Salah satu kekayaan tersebut ada pada sumber daya perikanan yang cukup besar, terutama dalam keanekaragaman jenis ikan. Sejalan dengan itu, perikanan jelas memiliki peranan yang cukup penting, terutama bila dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Salah satu budidaya pada komoditas perikanan berair tenang, berlendir, licin dan berkumis ialah budidaya lele. Dengan tingkat konsumsi ikan yang semakin meningkat, maka harus sebanding dengan jumlah pasokan yang terdistribusi di pasaran. Peluang usaha ternak lele di Indonesia memang terbilang sangat potensial, tidak hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan pasar konvensional seperti konsumen rumah tangga, restoran, atau rumah makan. Melainkan, setiap subsistem dalam budidaya memiliki pasar yang membutuhkan pasokan lele dari berbagai jenis ukuran, tergantung pada subsistem usaha budidaya yang sedang dilakukan. Keadaan ini membuktikan bahwa pembudidayaan lele tidak harus secara terpadu antara pembenihan, pendederan dan pembesaran, namun dapat terpecah menjadi subsistem terpisah. Dalam melakukan segala usaha budidaya lele memiliki tujuan yang ingin tercapai, yaitu bagaimana usaha yang sedang dilakukan dapat memberikan keuntungan dengan penggunaan sumber daya dan sistem yang ada. Salah satu sistem budidaya yang dapat memberikan hasil yang optimal ialah budidaya sistem bioflok. Sistem bioflok menjadi metode budidaya yang cukup modern. Pada teknologi ini sekarang sudah banyak dipakai oleh para pelaku budidaya, bahkan pemerintah pun turut serta menggencarkan budidaya menggunakan sistem ini. Keistimewaan sistem bioflok. Sistem bioflok ini merupakan inovasi teknologi yang dilakukan melalui rekayasa lingkungan dengan mengandalkan suplai oksigen dan pemanfaatan mikroorganisme. Sebagai sistem budidaya yang turut digaungkan oleh pemerintah, bioflok termasuk jenis budidaya dengan karakteristik yang menguntungkan. 1. Sistem bioflok merupakan metode budidaya yang cukup modern dan efektif, yang mana mampu mendongkrak produktivitas. Karena dengan memanfaatkan kolam yang sempit dapat memiliki tingkat kepadatan tebar benih yang tinggi. Dengan begitu, biaya produksi berkurang dan waktu yang diperlukan relatif lebih singkat. 2. Pada budidaya bioflok cenderung tidak berbau. Hal ini karena adanya mikroorganisme seperti bakteri Bacillus sp yang berfungsi sebagai pengolah limbah di media pemeliharaan budidaya, serta dapat membantu proses pencernaan untuk menciptakan metabolisme ikan yang lebih optimal. Serta terbukti mampu meningkatkan produktivitas hasil panen hingga 2 kali lipat. 3. Pada komponen pemberian pakan pun lebih efektif. Dengan jumlah sebanyak 80%, pada sistem bioflok mampu menghasilkan daging ikan 1 gram sedangkan pada sistem konvensional hanya 0,8 gram. Sehingga penggunaan pakan pada sistem ini lebih efisien. 4. Sistem bioflok dan kolam bulat memiliki angka survival ratio atau kelulus hidupan sangat tinggi, mencapai 100%. Kelebihan budidaya ikan nila menggunakan kolam terpal. Nila merupakan salah satu jenis ikan konsumsi paling populer di Indonesia, maka tak heran bila banyak orang yang membudidayakan ikan ini karena bisa mendatangkan untung besar yang cukup menggiurkan. Ada banyak jenis ikan nila yang bisa dibudidayakan, misalnya nila merah, nila gesit, atau nila larasati. Cara memelihara ikan nila sebenarnya tidak terlalu susah, dan salah satu rahasia sukses dari budidaya nila terletak pada media kolamnya. Baik pemula atau bukan, memelihara ikan nila disarankan menggunakan kolam terpal. Dibandingkan kolam tanah biasa, kolam terpal memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. 1. Lebih murah. Budidaya dengan kolam terpal dinilai lebih efisien karena pembuatan kolam terpal memang lebih mudah dan tidak memakan waktu lama. Harga kolam terpal juga relatif lebih murah bila dibandingkan dengan membuat kolam dari tanah. 2. Cocok untuk daerah sulit air. Kolam terpal bisa jadi solusi untuk para peternak ikan nila yang tinggal di daerah jarang air. Kolam seperti ini juga cocok digunakan untuk budidaya nila di daerah-daerah yang tanahnya memiliki daya serap air tinggi, poros. Dengan menggunakan kolam terpal, air tidak akan mudah terserap tanah karena ditampung oleh terpal. 3. Mudah dibersihkan. Dibandingkan dengan kolam tanah biasa, air pada kolam terpal dijamin bisa lebih bersih. Air untuk budidaya ikan biasanya mudah kotor karena adanya sisa makanan yang mengendap di dasar kolam.
Kolam terpal dilengkapi dengan drainase atau saluran pembuangan sehingga endapan tersebut bisa dikeluarkan dengan mudah dari dasar kolam. 4. Ikan tidak bau tanah. Ikan nila yang dipanen dari kolam tanah biasanya memiliki aroma lumpur pada dagingnya. Aroma lumpur ini memang tidak disebabkan oleh tanah itu sendiri, melainkan karena adanya senyawa geosmin yang dihasilkan dari mikroorganisme seperti alga hijau biru. Alga seperti ini biasanya paling banyak ditemukan di waduk atau kolam tanah. Hal ini disebabkan karena air di dalam kolam tanah jarang diganti sehingga mikroorganisme mudah berkembang biak. Untuk itulah budidaya ikan nila disarankan menggunakan kolam terpal karena kebersihan air bisa lebih terjaga. 1. Menurunkan resiko hama dan penyakit. Sama seperti hewan ternak lainnya, ikan nila pun juga beresiko terserang hama dan penyakit. Hama lebih mudah berkembang biak di air yang kotor atau tercemar. Hama juga biasanya ditemukan menempel di dinding-dinding kolam yang terbuat dari tembok permanen atau tanah. Namun bila menggunakan kolam terpal, serangan hama dan penyakit bisa ditekan serendah mungkin sehingga hasil panen bisa lebih maksimal. 2. Kelangsungan hidup ikan nila lebih tinggi. Kemampuan hidup, survival rate, ikan nila yang dibudidayakan di kolam terpal memang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan nila dari kolam tanah. Hal ini disebabkan kualitas air yang selalu terjaga dan kebersihan kolam dapat dikontrol dengan mudah. Selain itu, nila yang dipelihara di kolam terpal juga jarang terkena penyakit sehingga presentase hidup ikan jauh lebih tinggi. Peluang usaha ikan nila dan analisa laba rugi. Budidaya ikan nila memiliki potensi keuntungan yang cukup besar. Selain karena sering dikonsumsi oleh banyak orang, perawatan ikan nila juga relatif mudah sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, alangkah baiknya Anda mempelajari tentang panduan lengkap budidaya ikan nila. Bila Anda tertarik untuk memelihara nila, berikut adalah beberapa hal yang harus Anda perhatikan. 1. Harga bibit nila. Harga bibit ikan nila sangatlah bervariasi dan tergantung pada jenis, ukuran, serta lokasi penjualan. Tapi bibit nila rata-rata dibanderol dengan harga sekitar Rp25.000 kg, dan 1 kilonya berisi sekitar 80-100 bibit ikan. 2. Ukuran dan harga kolam terpal. Tinggi atau kedalaman kolam yang ideal bagi ikan nila adalah 100 hingga 120 cm. Sedangkan ukuran kolam secara keseluruhan harus disesuaikan dengan jumlah bibit ikan yang digunakan.